Three, two, one. Halo semuanya, selamat pagi. Kita dari podcast Kapsela. Hari ini kita akan membahas tentang kekerasan seksual, Narkoba dan AIDS. Kita di sini bintang tamunya mengundang Miss Herli. Senang banget nih hari ini Miss diundang untuk jadi narasumber ya. Kita sharing-sharing aja ya tentang bagaimana sih sekarang, kan temanya tentang anak muda kan nih. Iya. Ya, dimana kalau generasi kalian itu dibilang generasi Gen Alpha. Betul sekali. Betul sekali. Dan sekarang kita akan bahas seperti apa sih gaya mereka dalam berteman. Habis itu yang kita tahu juga kan anak-anak seumuran kalian ini dari SD udah megang gadget kan? Ya, betul. Nah, jadi gadget itu kan harus dipantau sama orang tua, sama guru juga. Kalau nggak supaya nggak kebablasan. Apalagi kalau yang Miss tahu anak-anak sekarang udah pinter, kayaknya dia bisa berselancar di dunia digital itu kayak lebih hebat dari gurunya ya. Iya. ya. Kayak bisa handphone itu mau masuk aja udah ada password. Setiap mau masuk aplikasi apa pasti ada password kan? Iya. Betul nggak? Betul. Jadi yang kita bahas hari ini tentang kenakalan remaja, terus penyakit yang ada di dalamnya apa aja? Penyakitnya, penyakit reproduksi. Dan Oke deh, boleh? Mungkin kalau tema yang diangkat tentang remaja seru banget nih kayaknya. Penasaran nggak? penasaran Let's dong go. pasti. Penasaran nggak? Oke. Untuk yang kita bahas pertama ada kekerasan seksual. Miss tahu nggak apa itu kekerasan seksual? Yang Miss tahu sih kekerasan seksual itu ada banyak ya. Contohnya ada kekerasan yang bersifat verbal. Terus ada juga yang sifatnya non verbal, ada yang bersifat fisik. Kalau yang verbal itu mungkin dia langsung kayak menyerang orangnya, kayak megang salah satu anggota tubuh. Kalau yang non verbal kayak biasa kan ada cowok yang nongkrong di warung, terus ada cewek lewat, dipanggilin tuh cewek kir gitu. Nah itu termasuk pelecehan sebenarnya, kayak catcalling zaman now ya kan. Ya seperti itu juga masuk pelecehan dia, karena kan boleh nggak kita nggak kenal tiba-tiba manggil kayak gitu? Nggak boleh Nggak sih. boleh sih, Nara. Boleh kan, masa dilecehkan pasti yang dipanggil gitu, apalagi kalau di tempat umum ya kan? Iya. Kalau dia dipanggil juga orang nggak kenal. Iya benar banget. Nah untuk Missnya Orang bagaimana? yang dipanggil aja kadang juga dia ngerasa emosi kan Ya, dipanggil, Emosi banget sih. ya kan? Ya. Apalagi kalau dipanggilnya dari tangga atas, Reno gitu, marah nggak? Marah. Marah dong, apalagi nggak kenal. Nah untuk Missnya gimana pendapatnya untuk kekerasan seksual? Kalau menurut gue sih kekerasan seksual itu secara pribadi ya cukup pastinya mengganggu, kemudian juga bisa menyebabkan trauma juga kan untuk orang-orangnya yang pernah mengalami seperti itu. Apalagi kalau dia di rumahnya misalnya keluarganya sayang, orang tuanya nih peduli banget sama dia, tiba-tiba kalau di luar dia tiba-tiba menerima kekerasan seksual seperti itu, apalagi kalau dari orang terdekat, pasti traumanya Trauma banget sih. Iya, trauma banget kan dari udah menerima itu. Anggaplah dia umur yang dimana lagi organ reproduksinya sedang berkembang kan, pasti ada trauma mendalam, dan ya itu kan terus dia mungkin juga kayak ngerasa pengen keluar, takut, kayak dia udah ngerasa ih aku nih kayak korban kekerasan seksual, baik itu dari di dalam keluarganya atau dia dapat itu di luar, ya kan? Iya. Pasti trauma banget dan butuh proses untuk penyembuhan, tapi nggak total bisa sembuh sih menurut Miss. Itu sih. Oke, itu sedikit penjelasan kekerasan seksual dari Miss Herdi. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita akan Jangan soal. Ya, apa? Menurut Missnya gimana cara mencegah pelecehan seksual? kan kita nih sebagai perempuan ya Miss ya pasti sering di catcalling kan sama yang orang-orang yang nggak dikenal di jalan. Pasti Miss juga pernah kan gitu. Gimana sih pendapatnya Miss itu? Zaman dulu apalagi masa remaja sering lah pasti dipanggil kan, apalagi sama cowok yang nggak jelas asal usul di mana. Tiba-tiba kalau kita lewat dipanggilin kayak gitu kan,
Kalau Miss sih Miss diemin aja. Terus kalau dia udah mulai agak berlebihan, kalau memang di daerah itu lagi ada orang sekitar, ya kita minta tolong aja, bilang aja, Pak, tolongin dong tuh cocok tuh manggil-manggil nggak jelas, saya nggak kenal, kayak gitu sih. Tapi kebanyakan kalau cocok kan cuman beraninya manggil-manggil doang dia, kayak gitu-gitu. Ya kan? Ya. Pernah nggak kayak gitu? Enggak. Oh, nggak pernah ya? Nggak pernah kayak poin ke cewek ya? Nggak pernah. Oh, berarti Reno nggak pernah dia manggil-manggil. Benar? Dikat ya, kat. Nggak apa-apa. Kan pengalaman. Iya. Kita sharing kan di sini. Gak tahu Reno. Ya jangan kan sama orang yang nggak kenal ya, sama orang yang kenal aja mungkin sering kan maksudnya diganggu-gangguin, tapi kalau menurut gininya itu udah masuk ke pelecehan non verbal, walaupun mau itu orang yang kita kenal ataupun kita nggak kenal, kayak gitu. Itu sih kalau menurutnya. Oke. Ya. Itulah sedikit penjelasan dari kekerasan seksual. Kita lanjut ke topik berikutnya. Kita mau membahas tentang narkoba sih selanjutnya, yang topik yang kita akan bahas. Narkoba itu apa sih Miss yang Miss tahu? Kalau yang Miss tahu narkoba itu kan ada banyak jenisnya ya. Cuman memang sih kalau di era sekarang ini mungkin anak-anak namanya anak-anak rasa ingin tahunya tinggi, apalagi di fase-fase kalian nih di umur 14-15 tahun pasti pengen kayak aku pengen nyoba nih, rasa ingin tahuku tinggi banget. Nah terkadang kalau narkoba itu yang Miss tahu ya pasti berbahaya untuk tubuh kita dan untuk keberlangsungan hidup kita, karena yang namanya narkoba kalau di ilmu kesehatan dia ada fungsinya, tapi itu kan pasti ada takarannya, kayak menghilangkan rasa sakit, kayak orang habis operasi atau di anestesi deh, kan itu pasti perlu juga kan, biar di kayak misalkan pernah lah ngerasain saya di operasi, kalau dibius emang rasanya kayak orang nge-fly, ini ternyata rasanya nge-fly ya. Nah mungkin kalau orang-orang yang pakai narkoba mungkin rasanya seperti itu gitu, kayak kita di awang-awang kayak rasanya bahagia banget gitu. Tapi kan kalau di kesehatan dia memang punya dosisnya. Kalau narkoba yang beredar secara ilegal itu kan beda lagi. Ada yang bentuknya mungkin kayak serbuk, kayak pil, ada yang disuntik juga kan, ada yang disuntik. Nah itu kalau peredarannya sih Miss nggak tahu di mana mereka dapat, tapi kalau ditanya narkoba itu bahaya atau enggak, ya udah pasti bahaya dong untuk generasi penerus bangsa. Iya. Oke, Miss. Kenapa remaja atau generasi muda itu bisa menjadi sasaran utama pengedar narkoba? Karena ya itu tadi, mereka rasa ingin tahunya tinggi, kecenderungan juga mungkin tidak semua ya, mungkin kayak kita temenan nih, namanya orang temenan kan oke, sama siapa aja, cuman kita kan nggak tahu apakah teman kita baik atau enggak. Nah kalau prinsipnya ini sih berteman sama siapa aja boleh, asalkan kalau memang dia ke hal yang positif ya kita ikut. Kalau emang kita udah merasa dia nggak positif ya nggak usah dilanjutin. Contohnya kan zaman sekarang kayaknya tempat hiburan malam atau kayak apa ya bilangnya, kayak klub gitu ya, yang untuk kita party gitu udah bisa dijangkau kan sama anak-anak remaja. Maksudnya itu kalau dulu zamannya Miss maksudnya mungkin 11-15 tahun yang lalu harus nunjukin KTP, harus udah punya KTP belum baru boleh masuk. Kalau zaman sekarang dan itu berbayar, dan bayarnya juga bukan maksudnya bayarnya ya lumayan mahal. Kalau zaman sekarang kan di atas jam 12 yang tahu boleh masuk gratis. Nah, so dia udah nggak ngecekin KTP lagi kan, kayak gitu, jadi bebas. Nah mungkin dari situ mereka berkembangnya, nih anak, misalnya kalau kita kan namanya stigma orang Indonesia, apalagi orang tua, kalau udah masuk ke tempat gitu kan udah image-nya udah
ya Udah jelek sih. iya udah jelek dan nggak baik kan. Nah, Iya. mungkin aja bisa masuk dari sana juga, atau perkumpulan teman-teman kayak teman-teman geng, kan sekarang lagi marak tuh geng-geng motor, geng-geng perkumpulan apalah yang mungkin mereka bilangnya untuk acara amal, maksudnya biasanya kan seperti itu kedoknya, tapi di belakangnya kan kita nggak tahu, pasti ngumpul-ngumpulnya nggak mungkin lah cowok-cowok atau perkumpulan ya walaupun nggak cowok aja ada ceweknya, nggak mungkin kan ngumpulnya cuman sekedar ngobrol doang, pasti ada minuman keras, ada rokok, apalagi ada vape. Nah dari situlah juga masuk tuh kecenderungannya yang biasanya terjadi di lingkungan anak remaja. Oh iya Miss, peran orang tua agar anaknya terhindar dari narkoba itu gimana sih? Kebetulan Miss dulu pernah jadi anak, sekarang juga jadi orang tua. Kalau dulu sih orang tuanya Miss overprotective, iya. Maksudnya protektif yang dalam artian kalau zaman dulu kan anak cewek itu pasti lebih dikekang kan, nggak boleh yang keluar lebih dari jam 6 sore lah. Abis itu kalau zamannya Miss tuh telepon itu dari pagi berangkat, kalau zaman SMA dari pagi berangkat sekolah sampai pulang itu hidup terus. Jadi orang tuanya Miss tahu ngapain aja di sekolah, bener nggak belajar. Apalagi kalau zaman SMA itu kan teman-teman suka ngajakin bolos yuk, bolos. Atau kalau ada jam kos ya udah pasti ke kantin atau kemana kan. Nah kalau peran orang tua kan sekarang udah jadi orang tua, oh ternyata akhirnya tahu kenapa dulunya digituin sama orang tuanya, ngerasa banget apalagi punya anak cewek juga sekarang kan. Maksudnya mereka sih bilangnya ya kamu boleh temenan sama siapa, main kemana, yang penting ingat jam malam. Terus apapun yang kamu lakukan, kamu harus sadar dengan konsekuensinya nanti, sama harus bertanggung jawab dengan pilihan yang kamu ambil. Begitu juga. Makanya ngerasa kok dulu mungkin ngerasanya aku dikekang banget sih, teman-temanku kok enak nih boleh pergi kemana aja bla bla bla, kok aku nggak boleh ya kayak gitu. Tapi sekarang ngerasa emang peran orang tua itu penting, selain mereka ngasih kita kasih sayang, maksudnya perhatian ya, karena kan nggak harus disayang itu dengan dikasih apapun yang kita mau. Ternyata dengan menanyakan, nah tadi ngapain di sekolah, itu buat kami anak pasti, oh ternyata orang tuaku care nih, nanyain aku di sekolah ngapain tadi, temenku siapa aja, aku mainnya kemana, sama siapa, kayak gitu. Karena sekarang Miss ngerasain jadi orang tua ya gitu juga kan, anak kayak nanyain tadi ngapain di sekolah, oh itu buat kami anak pasti, oh ternyata orang tuaku care nih, nanyain aku di sekolah ngapain tadi, temenku siapa aja, aku mainnya kemana, sama siapa, kayak gitu. Karena sekarang Miss ngerasain jadi orang tua ya gitu juga kan, anak kayak nanyain tadi ngapain di sekolah, oh temennya siapa, ngapain aja sama temennya gitu. Karena kan kebanyakan anak-anak kalau tidak mendapat perhatian itu pasti mencari di luar kan. Nah makanya kalau apalagi orang tuanya sibuk kerja, terus pulang berangkatnya pagi, pulangnya malam, sampai rumah anak yang nggak ditanya, maksudnya cuma dipenuhi kebutuhannya saja, tersiernya saja, nggak dikasih kebutuhan secara jasmani, rohani, maksudnya asupan kasih sayang, perhatian itu ya gampang kalau orang-orang yang mau masuk ngasih mereka itu tadi narkoba. Karena mereka ngerasa nggak punya siapa, nggak punya teman curhat. Nah coba deh kalian pasti butuh teman curhat kan, itu sih. ya kan, walaupun kalian masih sekolah pasti ada lah yang ingin kalian ceritain ke orang tuanya, tadi aku ikut gini loh Ma, terus aku nggak menang, ya nggak apa-apa, yang penting udah berani kalian untuk lomba atau apa, kan pasti butuh support sistem seperti itu. Ya makanya peran orang tua kalau menurut ini sih penting banget. Selain orang tua di rumah, orang tua di sekolah, sama teman-teman sih, yang maksudnya kita nyari teman yang memang care sama kita gitu, nggak yang cuman kayak ngajakin lala lili kemana doang tapi dampaknya nggak positif kan. Ya selain orang tua mungkin ada kakek nenek, kan pasti juga sayang kan sama kita kayak gitu sih.
menurut Miss ya. Tapi kan balik lagi, yang namanya keluarga itu kan beda-beda. Orang tua sih pasti punya caranya sendiri untuk ngedidik anak mereka. Maksudnya pasti punya sesuatu hal yang, oh anakku yang satu nih harus begini ini, yang kedua harus begini ini. Nggak sama penanganan anak-anaknya yang di dalam rumah kayak gitu. Ya kan? Iya betul. Pasti kalian beda sifatnya kakak adik, nggak mungkin sama. Jadi pasti orang tua juga beda cara mereka mendidik anak-anaknya. Menurut Miss itu sih. Oke, Mas. Narkotika itu di bidang kesehatan tuh ada apa aja sih Mas jenisnya? Kalau di bidang kesehatan sih, ya itu tadi untuk obat anestesi, untuk obat yang sehabis operasi, untuk menghilangkan rasa sakit, itu yang sering dipakai. Tapi ya memang itu kan diolah juga di bidang, adalah pusat yang akan mengolahnya untuk menjadi obat-obatan. Tapi dengan kadar yang tertentu, tidak seperti yang narkoba yang menjurumuskan anak remaja ya. Itu sih yang Miss tahu. Oke Mas. Kan kalian belajar juga kemarin. Ya. Oke, kita akan, itu penjelasan dari Miss Eli tentang narkoba. Kita akan membahas topik berikutnya. Kita akan membahas tentang HIV dan AIDS. Miss, Seks bebas ya. iya seks bebas. HIV itu yang Miss tahu apa sih Miss? Kalau HIV itu kan dia virus yang nantinya akan menyebabkan penyakit AIDS. Nah, di mana yang diserang itu adalah sistem kekebalan tubuh kita kan, yang dimana nanti penularannya pasti melalui hubungan Seksual. kayak gitu. Ya selain hubungan seksual ada juga sih penggunaan jarum suntik yang, ya narkoba jarum suntik itu kita pakai. Misalnya nih disuntikin ke Renol, ntar ya bisa Renol disuntikin ke Abil, disuntikin ke siapalah gitu. Kita kan nggak tahu kalau kita kan nggak tahu apakah satu orang ke orang lain itu sehat atau enggak. Nah dari situ juga bisa dia penularannya. Makanya hati-hati sih jarum suntik. Kalau bisa, kalau kita ke rumah sakit atau ke puskesmas disuntik, pastikan kita tahu suntikan yang dikasih kita itu baru, iya maksudnya baru dibuka dari yang iya dari bungkusnya. Jangan ya, misalnya jangan, kan terkadang ya mungkin namanya manusia kan pasti aja penasaran, lupa dia. Pastikan aja sih masih masih baru. Bagaimana sih Miss cara mencegah penularannya HIV itu? Kalau menurut ini cara mencegahnya ya jangan berhubungan seksual berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan pengaman. Mungkin kalau di usia kalian, apalagi sekarang juga kan sudah digalakkan nih tentang kesehatan reproduksi. Kalau dulu mungkin itu dianggap hal yang tidak layak untuk diperbincangkan karena belum sesuai umurnya. Tapi kalau sekarang anak-anak sekarang kayaknya udah harus ya, udah harus tahu ya tentang hubungan seksual itu, karena mereka kan udah bisa mencari film-film dewasa, apalagi masuk-masuk grup ya kan? Iya. Ya benar nggak sih? Nah, itu dah. Jadi kayak mereka pengen tahu nih ngapain gitu. Apalagi kalau kemarin dikasih pelajaran reproduksi tentang yang apa, sel sperma dan ovum tuh semangat banget semua. Pada senang. Heboh banget kan. Tapi itu memang perlu untuk edukasi anak-anak remaja sekarang, apa sih? Nah itulah supaya mencegah kena penyakit AIDS. Iya, dengan berganti-ganti pasangan, melakukan hubungan seksual tanpa pengaman. Contohnya pengaman itu apa? Apa? Kan diajarin. Iya. Kondom. Iya kan? Ya, betul. Berapa lama HIV bisa terdeteksi setelah berhubungan sih, Miss? Kalau untuk dideteksinya sih gini ya, yang Miss tahu alurnya itu misalnya
satu orang nih udah terkena HIV/AIDS, terus dia berhubungan seksual dengan si B. Nah si B ini kan nggak tahu, dia nggak pakai pengaman. Kalau berhubungan lah dia seksual, nanti pasti biasanya ada tanda-tanda kayak kok imun tubuhnya melemah, kok dia cuma ada apa nih dengan aku. Mungkin itu bisa dideteksi ya kalau udah ada ciri-ciri awal, sama dia melakukan tes. Harus dites sih, kalau nggak gitu kan nggak tahu kita. Jadi sebenarnya kalau dulu orang bilang kan HIV itu bisa menular lewat jabat tangan, berpelukan. Itu sebenarnya enggak, hanya dengan itu berhubungan seksual sama transfusi darah. Makanya kenapa sekarang kalau orang mau transfusi darah itu harus dicek dulu darahnya steril atau tidak. Karena pernah mungkin sempat baca ada kasus orangnya habis transfusi darah tiba-tiba dia kena HIV. Iya, itu ternyata dia dapatkan dari transfusi darah yang dia dapat. Kan sedih banget kan gitu. Kalau maksudnya penularannya secara yang kita nggak tahu, yang memang kita butuh darah, ternyata mungkin orang yang memberikan transfusinya juga nggak tahu kalau di dalam dirinya kayak data dia kena penyakit HIV. Emang benar ya Miss, HIV itu bisa menular melalui ciuman? Melalui ciuman, kalau menurutnya sih dari air liur bisa nggak? Kalau menurut kalian? Bisa sih kayaknya sih. Kenapa? Saya nggak terlalu tahu juga. Kenapa? Karena Mungkin air liur ketemu air liur. Iya, kenapa air liur ketemu air liur? Nah, menurut yang nonton bisa nggak nih air liur berciuman bisa menyebabkan HIV? Bukan menyebabkan sih, sebagai salah satu penularan HIV. Nanti di komen ya di bawah bisa atau tidak. Jangan lupa di komen. Di komen ya. Komen. Ya nggak? Iya. Ya. Terus emang benar ya Miss, kalau yang bisa kena HIV itu rentan terhadap penyakit itu? Iya, dia lebih rentan terhadap penyakit karena kan sistem kekebalan tubuhnya dia rendah. Sedangkan kalau kita yang sehat kan harus punya imun yang kuat. Jadi kadang kita yang sehat aja Bisa sakit. iya bisa sakit, apalagi kalau mereka yang sistem imunnya yang diserang pasti rentan Lebih parah. Iya. Makanya jangan pernah sekali-sekali ya kalian melakukan hubungan seksual tidak memakai Aman. pengaman. Kalau bisa sih yang kayak gitu nanti akan ada umurnya. Kalau untuk remaja-remaja sekarang, kalau punya cowok-cowok yang berkata-kata manis, terus ya maksudnya hal yang kayak gitu kan udah bukan hal yang tabu untuk tidak kita bicarakan di era sekarang ya nggak sih? Iya. Benar. Jadi yang cewek cowok jangan dulu. Kalau kalian fase kalian itu belajar dulu, kejar karir, cita-cita. Kalau udah siap, baru. Oke? Oke, kita udah selesai nih membahas semuanya. Ada pertanyaan untuk para viewers kalian kan? Ya, jadi kesimpulannya dari podcast kita hari ini adalah untuk para remaja ya, seperti kalian yang di usia 13 sampai 17 kan masih sekolah tuh, Ya, SMA. masih Ya, pokoknya belajar dulu yang benar, sekolahnya yang benar, cari temennya, boleh berteman sama siapa aja, tapi ingat ambil positifnya, buang negatifnya. Kemudian kalau bisa gak usah aneh-aneh dulu deh kalau yang ikut, apalagi ikut geng-geng di luar kayak geng motor atau perkumpulan apapun. Ya
pokoknya kalian menjalani dengan usia kalian aja dah, nggak usah yang aneh-aneh ya. Ya. Oke? Kalian. Iya, pokoknya kejar cita-citanya. Jadilah jadilah kebanggaan orang tua dan harus memiliki value di dalam diri kalian. Oke? Oke. Oke, Miss, terima kasih Miss udah datang ke podcast kita. Sama-sama. Kan untuk podcast kali ini, yeay.